Qala berkata Abdullah, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Qultu thumma ayyun? Aku bertanya, kemudian apa lagi? Qala thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun? Kemudian aku bertanya, lalu siapa lagi? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Kemudian al-jihad di jalan Allah. Qala asy-Syaikh Al-Albani sahih. Syekh Al-Albani berkata hadis ini hadis sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah di sini mungkin Abdullah bin Abbas atau mungkin Abdullah bin Mas'ud atau mungkin Abdullah bin Umar, di sini tidak dijelaskan. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Ini artinya para jamaah, apabila kita mampu melaksanakan apa yang ada dalam hadis ini, maka kita akan mencapai derajat orang yang paling mencintai kepada Allah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai. Yang pertama tadi yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 78, yakni surat ke-17 ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini, yakni pada surah Al-Isra ayat 78 ini para jamaah, yakni menerangkan tentang waktu-waktu solat yang 5. Jadi kalau bapak-bapak atau para jamaah ingin tahu dalil tentang solat 5 waktu dari Al-Quran, ada pada surah Al-Isra ayat 78, di mana Allah berfirman, aqimis salata lidulukis syamsi. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir. Yang dimaksud matahari tergelincir di sini, tergelincirnya waktu zuhur. Karena pada waktu zuhur itu para jamaah, mulai dari pagi matahari dari timur, kemudian nanti sampai di tengah-tengah. Begitu di tengah-tengah, maka bayangan itu tidak punya bayangan. Nah, tidak punya bayangan yang sifatnya timur dan barat. Nah, pada saat itulah menjelang awal sholat zuhur. Begitu kira-kira 1 menit berikutnya
matahari sudah ada bayangan di arah timurnya, maka disitulah masuknya waktu. Makanya kalau di zaman dahulu para jamaah, di zaman dahulu, sekarang sudah nggak ada begitu. Di depan masjid-masjid lama dulu ada namanya bencret. Bapak-bapak masih tahu ya namanya bencret. Jadi bangunan bundar gitu di depan masjid, kemudian di atasnya ada besi. Nah, ada besi. Dan besi ini ukurannya sama dengan bundaran itu. Nanti ketika bayangan dari besi ini muncul sedikit di arah timurnya, maka mereka katakan masuk waktu zuhur. Kemudian begitu nanti bayangan ini sudah sampai ke bundaran yang di luar ini, sudah mencapai bundaran ini, maka dinyatakan sholat zuhur habis. Begitu lebih dari bundaran yang ada, disitulah waktu sholat asyar. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidulukis syamsi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Di sini ada dua sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asyar. Kemudian ila ghasakil lail, ya, firman Allah ila ghasakil lail, sampai gelap malam. Ini yang dimaksud sholat apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Karena sholat maghrib itu datangnya adalah tatkala matahari telah gelap, ya, tatkala matahari telah gelap. Kemudian sekalian sholat isya. Nah, kemudian sholat subuhnya difirmankan secara khusus, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini sholat fajar artinya sholat apa? Sholat subuh. Kalau ada dikatakan sunnah fajar, berarti sholat sunnah sebelum subuh. Para jamaah, sholat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau kita ingin kaya mendadak, maka laksanakanlah sholat sunnah sebelum subuh, karena kebaikannya lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian Allah berfirman, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu ada yang bertugas, ya, sip-sipan para jamaah, ya, sip-sipan 5 waktu. Ada yang bertugas mengabsen kita pada sholat zuhur. Jadi ingat, malaikat ada yang khusus datang untuk sholat zuhur, ngawasin kita, si fulan hadir nggak, gitu ya. Si fulan hadir, si fulan nggak hadir, semua kita nanti ada dalam daftar itu. Ada juga malaikat yang datang khusus pada waktu asyar. Ada juga malaikat yang datang pada waktu maghrib. Ada juga malaikat datang pada waktu isya. Mereka silih berganti. Kemudian pada waktu subuh, malaikat-malaikat itu berhenti. Malaikat berhenti masuk ke masjid untuk menyaksikan siapa-siapa yang masuk masjid Allah. Jadi malaikat-malaikat ini masuk masjid untuk melihat kita pada waktu subuh dan pada waktu asyar, sehingga sholat subuh dan sholat asar jangan sampai kita tidak hadir dalam sholat berjamaah. Karena nanti begitu sholat subuh tidak ada, maka malaikat-malaikat ini tidak menyaksikan kita. Kemudian nanti pada waktu asar juga di awal malam, ya, di awal malam berarti ya waktu maghrib, ya. Di sana pun malaikat menyaksikan kita. Ini yang dimaksud
inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti masuk kepada kalian. Jadi ada malaikat ya patroli, istilahnya para jamaah ya. Malaikat-malaikat ini patroli gitu ya. Malaikat siang, malaikat malam. Wa yajtami'una fi sholati subhi. Di awal hari malaikat siang kumpul pada waktu salat subuh. Begitu mereka turun dari langit, para jamaah, mereka kumpul dulu di masjid-masjid untuk menyaksikan orang-orang yang sholat subuh. Posnya di masjid. Jadi hadir ya di Masjid Nurul Huda ini, malaikat-malaikat itu kumpul di sini. Tapi kita nggak melihat. Kemudian kumpul berikutnya wa fi sholatil asr. Nah nanti pada waktu sholat asar ya, mereka yang rolling ini kumpulnya di waktu sholat subuh. Mungkin ya yang di waktu sholat subuh ini malaikat di malam hari. Saya tadi lupa ya. Malaikat yang sip-sipan, ya, sip-sipan itu apa ya? Ya bergantian gitu ya. Malaikat yang sip-sipan di malam hari, mereka nanti terakhir ngumpulnya di sholat subuh. Setelah itu kembali ke langit ya, menghadap Allah, lapor ke hadapan Allah. Nah kemudian malaikat siang patroli keliling dunia, melihat keadaan manusia ini ya, siapa yang taat, siapa yang tidak taat, siapa yang sholat berjamaah dan siapa yang sholatnya di rumah. Semua malaikat menyaksikan. Mereka nanti kumpulnya di sholat asar di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'ruju alladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum kaifa taraktum ibadi. Maka malaikat yang menjaga di malam hari ya, malaikat yang menjaga manusia di malam hari, yang ronda di malam hari, mereka di waktu subuh kumpul di masjid-masjid Allah. Kemudian mereka naik ke atas langit menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan para hambaku, wahai para malaikat? Fayakuluna, maka mereka menjawab ya, mereka melapor kepada Allah, malaikat-malaikat yang jaga di malam itu. Kata mereka, atainahum wahum yusalluna, kami mendatangi mereka ya Tuhanku, mereka dalam keadaan sholat. Ini dalam keadaan sholat ya, ini sholat subuh. Wa taraknahum wahum yusalluna, dan kami meninggalkan mereka, mereka juga sholat dalam keadaan sholat. Karena malaikat-malaikat itu kumpul, yang malam kumpul di waktu subuh, kemudian yang siang kumpul di waktu asar. Semuanya kalau kita melihat ya, kalau mereka menyaksikan bahwa kita ada dalam sholat itu, maka malaikat-malaikat itu lapor kepada Allah bahwa hambamu ini ketika di waktu subuh dia juga ikut sholat, ketika di waktu asar mereka juga sholat. Sehingga laporan para malaikat, kami tidak meninggalkan mereka ini kecuali mereka sholat ya Allah. Nah inilah para jamaah fadilahnya sholat berjamaah. Jangan malas-malas sholat berjamaah ya, terutama subuh dan asar, karena dua sholat ini para malaikat kumpul di masjid-masjid Allah. Jangan sampai ketika malaikat lapor ke hadapan Allah dan ketika Allah bertanya ya, misalnya nama bapak siapa di sini, ditanya oleh Allah, bagaimana si fulan?
Oh tadi nggak ada ya Allah, sholat asar tadi dia absen. Subhanallah. Berarti kita nggak dapat saksi, ya, nggak dapat saksi di hadapan Allah nanti nggak dapat saksi. Dan para malaikat yang menyaksikan kita para jamaah bermanfaat sekali bagi kita pada saat nanti hari hisab, ya. Pada saat kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat ini akan menjadi saksi. Kemudian berikutnya waqala Abdullah bin Mas'ud berkata, yajtami'ul harisani al-khurasani fi salatil fajri fayas'udu haula'i wa yuqimu haula. Kata Ibnu Mas'ud, para penjaga ini, ya, para penjaga ini mereka berkumpul di salat subuh. Di salat subuh. Lalu mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapor kepada Allah. Allah bertanya, bagaimana kalian tadi melihat hamba-hambaku di Masjid Nurul Huda? Oh lengkap ya Allah, semuanya yang sudah menjadi jamaah tetap semuanya berkumpul. Misalnya ada di antara kita yang tidak hadir karena apa? Entah karena sakit atau karena apa, maka malaikat ditanya, ada beberapa orang ya Allah namanya fulan bin fulan bin fulan, nggak ada begitu. Berarti kita tidak tersaksikan para jamaah. Padahal Allah lebih tahu, Allah maha tahu para jamaah. Cuma ini untuk menguji kita. Fayas'adu haula wa yuqimu haula. Malaikat yang datang di waktu subuh, yang kumpul di waktu subuh, mereka naik disusul oleh malaikat yang lainnya karena mereka bergantian. Inilah di antara fadilahnya sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan sholat asyar. Dan masing-masing 5 waktu para jamaah memiliki fadilah tersendiri, memiliki fadilah-fadilah tersendiri. Jadi 5 waktu ini memiliki karakter tersendiri dan fadilah tersendiri. Ya karena sesuai dengan waktu. Kalau subuh itu waktunya orang-orang sedang enak-enaknya apa para jamaah? Enak-enaknya mancal kemul, ya kan? Enak-enaknya tidur, masya Allah ya. Kemudian ternyata bangun untuk sholat berjamaah. Karenanya para jamaah untuk sholat 5 waktu seluruhnya, mari kita berusaha menyediakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi diatur waktunya, kayak jadwal begitu, dijadwal. Ya ini kata yang bagus ya. 5 waktu kita harus terjadwal dengan baik. Jadi misalnya sholat zuhur, bapak-bapak yang yang pedagang, yang ke pasar, yang ke kantor, mungkin yang tani misalnya, sudah disetting. Nanti sholat zuhurnya berapa, biasanya jam berapa sampai jam berapa? Mulainya jam berapa para jamaah? Kalau di sini sekarang 11:15. Bapak-bapak yang ke toko, yang ke pasar sudah disetting itu. Nanti ada alarm di tokonya. Jam 11 sudah harus tutup tokonya. Ya, atau kalau ada yang jaga lagi gantian misalnya. Kenapa? Karena mau mandi-mandi kemudian berangkat menuju ke masjid, pas jam 11:15 sudah ditegakkan sholat. Ini namanya disetting. Setelah kemudian sholat zuhur selesai, sudah makan-makan siang, balik lagi, silahkan kembali lagi ke toko. Kenapa? Karena pasarnya memang sampai jam 2 atau sampai jam 3, atau mungkin sampai jam 5 misalnya pasarnya, tokonya misalnya, silahkan. Kemudian nanti asar kalau nggak salah sekarang 2:30 ya, sekitar itu disetting lagi. Jadi asar kurang 1/4 atau asar kurang 10 menit lah, karena masjidnya dekat, sudah alarm sudah dibunyikan. Ini namanya terjadwal. Pas saat itu siap-siap mandikah atau apa, bersih-bersih, kemudian berangkat menuju ke masjid dengan pakaian yang bagus, sholat asar. Kalau tokonya masih buka, karena terkadang ada itu toko itu sampai jam 10 malam ada, ya nggak masalah, silahkan balik lagi ke tempat kerja lagi. Begitu seterusnya maghrib dan isya-nya terjadwal. Nah untuk sholat subuhnya gimana? Untuk sholat subuhnya maka tidur jangan terlalu malam. Ya, bapak-bapak yang suka nonton sepak bola kadang sampai jam 3 malam,
Ya, nonton sepak bola mulai jam 8 sampai jam 3 malam sudah bisa dipastikan nanti sholat subuhnya apa? Berat. Sholat subuhnya berat. Ya, bisa-bisa berangkat ke masjid itu ketandapan itu sudah. Ya, ketandapan itu. Atau bahkan tidak sholat subuh. Ya. Atau bahkan tidak sholat subuh. Karena banyak orang yang seperti itu para jamaahnya, sholat subuhnya jam 7. Mau berangkat ke kantor, bangun Pak, gak bangun Pak, bangun terus sholat subuh, sudah jam 7 sholat subuh. Kira-kira sholat subuhnya gimana? Ya nggak sah, wong sholat jam 7 itu bukan waktunya sholat subuh. Sah apa badan sholatnya? Nggak sah sholat subuh kok jam 7. Nah ini, kecuali kalau ada uzur para jamaah. Sholat Nabi pernah sholat jam 10 siang pada saat pulang dari perang, ya, kalau nggak salah perang Khaybar itu ya. Pada saat pulang dari peperangan, capek sekali para jamaah, Nabi dan para jamaahnya kemudian istirahat di sebuah lembah. Sebenarnya sudah ditugaskan beberapa orang untuk rolling, untuk jaga, ya, untuk jaga. Karena mereka semuanya capek, yang ditugaskan jaga pun tidur semua akhirnya. Sampai kira-kira jam 10 baru bangun mereka, dan Nabi perintahkan ambil air wudhu semuanya. Ya, ambil air wudhu, mungkin tayamum, kemudian Nabi ngimami sholat subuh. Apa kata Nabi? Bukan untuk seterusnya, kecuali kalau ada uzur seperti itu. Ya, contoh misalnya ya, sudah ada misalnya bapak-bapak memang nggak nonton sepak bola sampai jam 3, memang benar-benar capek, dalam keadaan nggak bagus kesehatannya. Dan ternyata pada saat subuh itu gak bisa bangun, benar-benar gak ada yang bangunin, sampai jam 7 baru bangun. Apa boleh buat? Karena bangunnya jam 7, ya sholat subuh saat itu. Tapi kalau memang biasa begadang, memang begadangnya sampai jam 3, sampai jam setengah 4, sampai akhirnya sholat subuhnya mesti jam 8, kira-kira gimana? Nggak benar. Sholat subuhnya tidak sah, karena sifatnya langganan. Nah, ini yang sifatnya langganan ini nggak benar ya. Tapi kalau kolo-kolo kata orang Jawa, ya kadang-kadang kalau pas ada tadi itu sudah dipesan tolong nanti saya dibangun ya, sampai ada alarm pun sampai nggak dengar alarm. Begitu jam 7, ya Allah, sampai jam 7 belum bangun ini. Akhirnya sholat subuh lah saat itu karena terpaksa. Ya, bukan karena memang jadi kebiasaan. Ini masalah sholat 5 waktu para jamaah harus disetting ya, benar-benar harus disetting sehingga 5 waktu kita hadir tepat waktu, terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya, kata Rasulullah SAW, athqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatus subhi. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya, orang munafik sholat isya itu berat para jemaah. Rata-rata kaum muslimin yang aktif ke masjid itu sholat apa? Maghrib. Ini rata-rata ini. Hampir bisa dikatakan mayoritas ya. Mayoritas kaum muslimin jamaah sholat maghrib. Masalahnya kenapa sholat isya itu berat? Kebanyakan orang habis sholat maghrib itu mau jalan-jalan. Ada yang mau jalan-jalan, ya shopping, ya mungkin kunjungan juga, mungkin menghadiri undangan gitu ya, mungkin rapat RT, ya. Ada juga yang memang kebetulan oleh tauhid ya, oleh setan, jam-jam segitu itu sinetronnya Masya Allah gitu loh ya, luar biasa ini. Akhirnya habis sholat maghrib nonton, wah sampai akhirnya mau sholat isya itu ini belum selesai sinetronnya ini. Nah, rapat RT belum selesai, undangan masih baru mulai undangannya. Ini sudah Allahu Akbar sholat isya. Berat untuk melangkah ke masjid. Kecuali bagi mereka yang tidak ada di dalam hatinya jiwa munafik, ya, tidak ada an-nifaq, maka dia akan mencari masjid. Ketika bapak-bapak undangan walimahan misalnya ya, entah di mana, terus kemudian saat itu dengar azan sholat isya,
bapak-bapak pun akan pergi meninggalkan majelis itu sekedar untuk sholat isya, nanti kembali lagi. Itulah orang-orang yang tidak ada pada dirinya jiwa munafik. Adapun orang munafik para jamaah, Masya Allah, hampir nggak pernah sholat berjamaah. Sholatnya nanti jam 10 mau tidur. Itu pun cepat-cepat begitu. Kenapa? Habis jalan-jalan. Habis apa lagi? Habis nonton sepak bola. Habis apa lagi? Sinetron. Habis apa lagi? Rapat RT, macam-macam itu. Ya, habis apa namanya? Kim-kiman, wis tuwek-tuwek kim-kiman, barang biasa nih. Kata tiang nonton wis tuwek sik kim-kiman nih. Barang jam 10 kati turu baru ngebut sholat isya. Nauzubillah. Itulah sholatnya orang munafik.